Halo Sobat Bonsai dimanapun berada. Apakah teman-teman masih ingat dengan tanaman lawar ini? Tanaman lawar ini sudah sering saya upload teman-teman. Terakhir saya upload sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, sekarang adalah penanganannya yang kelima teman-teman. Sekarang saya akan melakukan pemangkasan percabangannya agar titik tumbuhnya semakin padat teman-teman. Mari ikuti proses selengkapnya. Oke teman-teman, untuk penanganan bahan bonsai lawar ini masih menggunakan teknik cut and grow, tanpa melakukan atau tanpa menggunakan kawat, hanya melakukan sistem cutting teman-teman. Sekarang kondisinya sudah rimbun, sudah saatnya untuk dilakukan pemangkasan agar titik tumbuhnya semakin rapat, sehingga percabangannya akan masuk ke level keperantingan teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu teknik cut and grow. Di sini akan saya jelaskan sedikit apa itu teknik cut and grow. Teknik cut and grow adalah teknik membuat bonsai tanpa menggunakan kawat teman-teman. Kita hanya melakukan sistem potong tanpa adanya pengawatan di percabangan atau perantingannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita meliukan cabangnya atau membelokkan cabangnya sedangkan kita tidak menggunakan kawat? Nah, di sini kita menggunakan teknik tumbuh teman-teman. Kita persiapkan titik tumbuh untuk membengkokkan percabangannya. Jika kita menginginkan percabangannya membelok ke kiri, maka kita siapkan titik tumbuh di kiri. Titik tumbuh adalah titik tumbuhnya daun teman-teman, karena seperti yang kita ketahui, pertumbuhan tunas-tunas barunya itu di ketiak daunnya. Jadi kalau kita menyiapkan titik tumbuh daunnya di kiri, maka otomatis tunasnya nanti akan tumbuh ke kiri teman-teman. Kalau kita menginginkan percabangannya membelok ke kanan, maka kita persiapkan pertumbuhan daunnya di kanan yang paling di ujung, maka secara otomatis pertumbuhan tunas barunya akan ke kanan. Nah, demikianlah sedikit info tentang teknik cut and grow yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, apa itu kelebihan dan kekurangan dari teknik cut and grow? Kelebihan dari teknik cut and grow adalah tidak adanya bekas-bekas alat bantu di percabangannya teman-teman. Sedangkan kekurangannya, kita memerlukan waktu yang lebih banyak atau lebih panjang untuk membuat sebuah bonsai. Akan tetapi kalau kita mempunyai kesabaran lebih, kita akan bisa membuat bonsai tanpa menggunakan kawat teman-teman. Demikian pula teknik ini berfungsi buat teman-teman yang susah menemukan alat-alat atau toko-toko penjual kawat teman-teman. Bagi teman-teman yang tinggal di pelosok-pelosok desa, mungkin jauh dari toko penjual kawat, maka teman-teman bisa menerapkan teknik cut and grow ini. Teman-teman jangan berkecil hati, karena masih ada teknik untuk membuat bonsai. Mari simak video selengkapnya.
Oh ya, sampai saat ini masih saja ada teman-teman yang belum tahu media yang saya gunakan untuk bahan bonsai loa. Masih saja ada teman-teman yang bertanya apa media yang baik untuk bonsai loa. Sampai saat ini saya masih konsisten untuk media loa, yaitu pupuk kandang teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan pupuk kandang kotoran kambing yang halus, boleh juga menggunakan pupuk kandang dari kotoran sapi yang sudah tercampur dengan tanah, itu boleh juga teman-teman. Nah, untuk tanaman loa ini saya menggunakan media kotoran sapi yang tercampur dengan tanah humus itu teman-teman. Makanya pertumbuhannya cukup subur. Saya belum pernah melakukan pemupukan dengan pupuk-pupuk buatan teman-teman. Saya hanya menggunakan pupuk kandang untuk tanaman loa ini karena cabang-cabangnya masih tergolong sedikit, jadi tidak perlu dilakukan pemupukan bantuan dengan pupuk kimia lainnya. Oke, semoga info ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, setelah saya lakukan pemangkasan, percabangan, dan bahkan perantingannya, sekarang saya akan mempruning sedikit daun-daun dari tanaman loa ini teman-teman. Tujuannya untuk membuka ruang cahaya pada tunas-tunas baru yang masih kecil-kecil, agar pemerataan pencahayaannya itu tercukupi kepada cabang-cabangnya yang masih kecil teman-teman, agar kedepannya pertumbuhan dari percabangan bonsai loa ini merata, jadi seimbang pertumbuhannya. Jadi akan saya pruning dulu daun-daunnya agar pemerataan pencahayaannya tercukupi teman-teman. Oke, nanti setelah pemruningannya selesai, teman-teman bisa lihat kerangka dasar dari tanaman bonsai loa ini teman-teman. Tanaman loa ini saya konsep dengan batang twin teman-teman. Jadi nanti setelah dipruning, teman-teman bisa lihat kerangka dasar atau gerak dasar dan bahkan calon-calon percabangan dari bahan bonsai loa ini.
Oke, demikianlah proses dari penanganan bahan bonsai loa ini untuk sementara teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sendiri kerangka dari tanaman bonsai loa ini. Saya konsep dengan batang twin. Mungkin untuk percabangannya masih sedikit terkesan ada yang agak kaku teman-teman. Bahkan masih banyak yang terkesan kaku karena saya masih perlu melakukan pemangkasan ke depannya untuk membuat gerakan yang lebih halus, karena ini masih tahap pengelosan juga, makanya saya tidak lakukan pemangkasan secara total teman-teman, agar perkembangan dari tanaman loa ini lebih cepat. Kalau pemangkasan cabangnya langsung dipres, itu biasanya akarnya akan macet teman-teman. Makanya saya akan lakukan pemangkasan secara bertahap. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman agar lebih semangat dalam berkarya, khususnya tentang membuat bonsai. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.